Oke, hai, nama gue Anggis Dinda, panggil aja Anggis. Sekarang gue umurnya 24 tahun, kesibukannya sekarang kebetulan baru lulus S2, terus lagi bekerja di perusahaan startup, sambil juga mengambil peran di organisasi namanya Youth of Indonesia, sama kebetulan sekarang ada usaha di bidang fashion juga namanya Prameswari. Oke, yang motivasi sih sebenarnya lebih kayak banyak sih ya sebenarnya ada dari hobi. Kalau dari usaha tuh datangnya dari hobi. Terus kedua pengen hidup mandiri juga sebenarnya. Terus ketiga sadar banget bahwa sebenarnya tuh peran anak muda di dunia ini tuh besar banget nih untuk pengembangan negara. Jadi sebagai anak muda yang sebenarnya masih punya banyak energi, masih punya banyak potensi untuk belajar banyak hal baru. Di sini aku tertarik lah untuk mulai berkecimpung di beberapa bidang-bidang yang aku belum pernah pelajari sebelumnya, kayak gitu. Tokoh panutan, aduh banyak banget ya sebenarnya ya. Tergantung di bidangnya sih masing-masing. Cuman mungkin awal-awal, jadi mungkin singkat cerita, aku juga tahun 2012 tuh sempat ikut kompetisi Gadis Sampul. Nah, yang memotivasi itu waktu itu Kak Dian Sastro. Jadi dia sebagai entertainer, aku ngelihat dia juga banyak lah kesibukan di luar bidang entertainnya dia. Dia juga punya usaha sendiri, dia juga aktif berkegiatan sosial, terus dia juga sempat lulus S2 di UI juga kebetulan waktu itu. Jadi aku terinspired saat itu untuk menjadi pribadi yang apa ya ibaratnya nggak hanya cuman public figure di bidang entertain, tapi bisa menginspirasi banyak orang juga untuk terus berkarya dan menginspirasi orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kalau Prameswari ini emang berangkat dari hobi sih, kayak tadi gue udah sempat mention ya. Awalnya emang gue tuh suka banget koleksi kain-kain batik. Dan sebenarnya dari dulu, dari gue kuliah, itu emang pengen banget punya usaha sendiri gitu. Sempat waktu ditanya kayak cita-cita pengen jadi apa, emang sebenarnya tuh yang jadi list utama gue adalah jadi notaris yang sukses sama pengen jadi entrepreneur. Dan ya makanya gue coba kaitkan itu entrepreneur dan hobi gue di bidang fashion. Kebetulan gue lihat juga opportunity-nya saat itu teman-teman gue udah banyak nih yang mulai bisnis fashion dan F&B. Cuman gue cari celahnya kayaknya di sekitar gue, teman-teman gue yang seumuran gue ini yang bisnis fashion belum ada nih yang bisnis fashion batik. Dan kebetulan part of apa ya my interest juga gue emang suka koleksi kain batik seperti tadi gue bilang. Kalaupun ada yang gue lihat di luar sana belum banyak lah yang memainkan warna-warna yang sesuai selera gue gitu. Makanya akhirnya gue coba waktu itu berinisiatif mulai sama teman gue. Kebetulan teman di kampus juga mulai kecil-kecilan dan ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Oke, mungkin kalau lowest point masih susah ya gue nentuin yang mana sih sebenarnya lowest pointnya, tapi mungkin one thing that I remember di saat gue menjalankan sekolah sambil kerja itu sebenarnya gue struggling banget sih karena dari segi lokasi tuh juga jauh. Kebetulan gue tinggalnya di Bintaro, terus kantor gue tuh di SCBD, terus kampus gue tuh bolak-balik Depok Salemba gitu. Jadi tiap hari gue harus commute ke dua tempat yang berbeda yang kayak beda arah gitu loh. Dan mau nggak mau gue harus mengejar waktu jadi kayak naik kereta, naik ojek dan lain sebagainya. Terus saat itu juga gue tuh memaksakan diri gue buat hidup mandiri kan. Jadi gue udah nggak mau minta duit jajan dari orang tua gue. Sedangkan waktu itu kalau gaji di kantor karena emang gue ngambil waktu itu arrangementnya quote and quote part time. Jadinya juga mungkin secukupnya aja lah, gue nggak digaji sebombastis itu. Jadinya gue memutar otak untuk gimana caranya gue bisa tetap hidup merasa bersyukur dengan apa yang gue punya, which mungkin sebelumnya gue dapat gaji full time, terus jadi harus ada penyesuaian gaji, terus juga waktunya sih ngatur waktunya cukup gila-gilaan juga, sempat kurang tidur, kurang istirahat, kurang berkegiatan sosial. Kalau mengatasinya sih sebenarnya waktu itu gue coba ingat lagi sih goal gue gitu, kayak apa sih yang sebenarnya bisa gue dapat dari perjuangan gue ini, dan dipikir-pikir lagi lebih baik gue lakukan sekarang, lebih baik gue berjuang sekarang dibanding gue berjuangnya nanti di saat gue udah ada tanggungan, ya nggak sih, kayak di saat gue udah berkeluarga atau mungkin nanti umur gue udah 30, late 30, malah mungkin gue lebih menderita daripada ini gitu, karena mungkin dari segi kesehatan juga udah berbeda, dari segi kondisi fisik, terus juga obligations dan lain sebagainya. Jadi ya itu sih yang bikin gue akhirnya
setiap malam kalau udah capek nyampe kasur berpikir untuk kayak oke, nggak bakal lama kok kayak gini sebenarnya gitu. Sebenarnya gue emang orangnya cukup banyak mau dan banyak cita-cita sih. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa tuh masih banyak banget. Cuman mungkin yang dalam waktu dekat itu pengen banget sekolah S2 di luar negeri gitu. Karena menurut gue it's a whole different experience aja ya untuk tinggal secara mandiri di negara di luar Indonesia, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Terus juga ketemu dengan orang yang memiliki background yang berbeda-beda dari negara yang berbeda-beda dengan culture yang berbeda-beda, itu menurut gue bakalan jadi pengalaman yang memberikan banyak pembelajaran buat diri gue sih. Jadi mungkin in the near future, mungkin gak dalam 1-2 tahun kali ya, karena kan baru banget lulus juga, jadi stop dulu belajar. Mungkin sekarang fokusnya juga berkarya dan bekerja juga. But I hope as soon as possible bisa sekolah di luar negeri gitu. Masih pengen sih, insya Allah. Oke, pandemi cukup punya arti yang spesial sih buat gue, karena menurut gue mengajarkan gue cukup banyak hal baru lah. Karena akhirnya gue punya waktu buat reconnect with myself, menghabiskan waktu sendiri, mulai dari baca buku, meditasi, bahkan buat bengong mikirin apa yang udah terjadi sebelum-sebelumnya, saat mungkin ya kayak tadi gue bilang lah, waktu gue struggle itu gitu. Sempet juga sih bertanya-tanya sama diri gue kayak apa sih sebenarnya yang gue cari, apa sih yang sebenarnya belum gue dapetin dan lain sebagainya. Itu banyak banget jawabannya gue dapetin saat pandemi. Dan I think it turns myself into a kind of better version of myself ya. Karena gue juga akhirnya dengan sendiri di rumah tadi banyak banget juga hal baru yang gue pelajarin lah, mulai dari mengurus rumah juga, kayak yang dari sebelumnya gue kebanyakan di luar rumah, jadi sekarang bisa fokus lah bantu orang tua ngurus rumah, beres-beres kamar dan lain sebagainya. Terus juga nemuin hobi baru juga bisa, kayak waktu itu sempat mulai nemuin hobi baru, beli tanaman, terus juga kayak redecorate kamar gue dan lain sebagainya. Jadi menurut gue pandemi ini in a way harus terjadi kali ya sebenarnya buat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya gue belum sempat jawab dan menjadikan diri gue lebih baik. Apa ya pesan-pesannya? Mungkin kayak tadi gue bilang sih, selagi kita masih muda, masih punya banyak energi, masih punya banyak waktu, jangan sia-siain waktu kita. Karena gue beberapa kali dengar sih orang di sekitar gue yang mungkin udah late 30s atau mungkin kayak akhirnya udah 30s dan udah menikah tapi belum sempat mencoba hal-hal yang dia sebelumnya pengen coba gitu dan merasa menyesal. Jadi menurut gue selagi kita masih muda, jangan pernah takut mencoba untuk ngelakuin apapun yang kamu mimpiin gitu. Semangat!